Dendam seorang guru SD yang difitnah selingkuh oleh Pak RT sampai diusir oleh warga desa. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di desa Karangjati, siapa sih yang gak kenal Bu Lestari? Sejak lebih dari 15 tahun lalu, beliau jadi satu-satunya guru tetap di SD Negeri Karangjati. Usianya sudah lewat kepala 4, tapi semangat ngajarnya nggak pernah luntur. Wajahnya lembut, suaranya pelan, tapi bisa bikin satu kelas murid diam kalau lagi nerangin pelajaran. Bu Lestari tinggal sendirian di rumah kecil berdinding kayu, letaknya cuma selemparan batu dari sekolah. Suaminya meninggal beberapa tahun setelah mereka menikah, dan sejak itu ia hidup sendiri. Meski nggak punya anak kandung, Bu Lestari dianggap ibu kedua oleh murid-muridnya. Banyak yang kalau pulang sekolah mampir ke rumahnya cuma buat minta tolong dibimbing belajar atau sekedar curhat. Orang tua murid pun menghormatinya. Kalau ada rapat sekolah atau pengajian, Bu Lestari sering diminta jadi pembicara. Gaya bicaranya tenang, tapi selalu bisa menyentuh. Ia juga aktif di kegiatan desa, dari ngurus posyandu sampai bantu-bantu di balai desa kalau ada hajatan warga. Pokoknya, hidupnya hampir seluruhnya didedikasikan buat masyarakat. Tapi, seperti kata orang, makin terang cahaya, makin panjang bayangannya. Kehadiran Bu Lestari yang dihormati banyak orang itu ternyata bikin segelintir orang merasa terganggu. Salah satunya Pak Suroyo, Pak RT Desa Karangjati. Pak Suroyo orangnya pinter bicara, pandai cari muka ke pejabat kecamatan, dan kalau ada program pemerintah, selalu ingin jadi yang paling depan. Sayangnya, warga lebih percaya Bu Lestari daripada dia, apalagi kalau urusannya soal pendidikan atau nasihat. Ini bikin Pak RT sering ngerasa diremehkan. Sebenarnya, dulu hubungan mereka biasa aja, tapi mulai berubah sejak 2 tahun lalu, waktu Pak Suroyo pernah datang ke rumah Bu Lestari sore-sore, ngaku mau diskusi soal kegiatan anak-anak desa. Tapi lama-lama obrolannya melenceng. Pak RT mulai ngelontarin kalimat yang kesannya ngajak Bu Lestari buat jadi lebih dekat. Bu Lestari yang udah paham arah pembicaraan langsung ngejaga jarak. Ia jawab baik-baik, bilang lebih baik hubungan mereka tetap profesional aja, gak usah yang aneh-aneh. Sejak saat itu, sikap Pak RT berubah. Di depan orang sih masih senyum-senyum, tapi pandangannya beda. Ada rasa jengkel yang gak bisa disembunyikan. Setiap rapat desa, Bu Lestari mulai jarang diajak bicara. Pak RT seolah melewatkan pendapatnya. Bahkan program pengajaran tambahan yang dulu selalu didukung, tiba-tiba ditolak dengan alasan gak ada dana. Warga sebenarnya gak terlalu sadar ada apa-apa. Mereka pikir Bu Lestari dan Pak RT cuma beda pendapat biasa. Tapi di balik itu, suasana makin gak enak, terutama karena Pak Suroyo mulai pelan-pelan menyingkirkan pengaruh Bu Lestari lewat cara-cara halus. Bu Lestari sendiri tetap sabar. Ia tetap mengajar, tetap ramah ke siapa aja, dan gak pernah ngomongin hal buruk soal Pak RT ke orang lain. Tapi orang-orang terdekatnya mulai bisa lihat ada beban di matanya. "Bu Lestari capek, Mbak?" tanya Bu Yani, salah satu tetangganya yang sering bantu nyapu halaman rumah. "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Bu Lestari sambil senyum. Padahal, tiap malam Bu Lestari mulai gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang disiapkan Pak RT. Ia bisa rasakan dari tatapan-tatapannya yang tajam tiap kali mereka ketemu di balai desa. Yang bikin hati Bu Lestari masih tenang cuma satu, anak-anak. Setiap kali lihat murid-muridnya belajar semangat, semua rasa resah itu seolah lenyap. "Aku pengen jadi guru kayak Bu Lestari," kata Nia kelas 5 yang pinter dan cerewet. "Kalau gitu harus rajin belajar ya," jawab Bu Lestari sambil mengelus kepala Nia. Sore-sore, biasanya Bu Lestari duduk di teras sambil nyapu atau baca buku. Beberapa anak sering mampir, bawa PR, atau cuma numpang minum. Rumahnya selalu terbuka, gak pernah ada pagar tinggi atau kunci gerbang. Bu Lestari percaya, kalau hidup jujur dan terbuka, Tuhan pasti lindungi. Tapi di luar sana, Pak RT punya rencana lain. Ia mulai dekat dengan beberapa warga yang senang bergosip, mulai nitip bisik-bisik bahwa Bu Lestari kok makin sering dikunjungi tamu laki-laki.
Padahal laki-laki yang dimaksud itu cuma keponakan Bu Lestari dari kota yang kadang datang bantuin urusan perpustakaan sekolah. Tapi ya begitulah, gosip di desa kecil cepat menyebar, apalagi kalau sumbernya datang dari seorang RT. Tapi untuk saat ini, belum ada yang benar-benar percaya. Nama Bu Lestari masih harum dan warga masih hormat padanya. Tapi angin mulai berubah arah. Bu Lestari sendiri belum tahu bahwa babak baru dalam hidupnya sebentar lagi akan dimulai, babak yang akan mengubah pandangan warga desa kepadanya dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menjadi guru yang dicindai. Tapi awan dagul gelap sudah menggantung di atas desa Karangjati, menunggu waktu untuk menurunkan hujan fitnah yang deras. Seminggu setelah perayaan Hari Kemerdekaan di Balai Desa, gosip aneh mulai beredar pelan-pelan. Awalnya cuma bisik-bisik di warung kopi depan masjid. Katanya Bu Lestari sekarang sering kedatangan tamu malam-malam. Ucap seorang bapak sambil menyeruput kopi. Seriusan? Laki-laki? Sahut yang lain dengan alis terangkat. Lah iya, kata PRT sendiri tuh. Beliau bilang sempat lihat ada laki-laki keluar dari rumah Bu Lestari, malam-malam pula. Obrolan kecil itu menyebar seperti minyak diseram api. Apalagi kalau yang ngomong Pak Suroyo, yang punya posisi dan dianggap tahu segala urusan desa. Malam itu juga cerita mulai melebar. Bukan cuma soal ada tamu laki-laki, tapi mulai dibumbui dengan kata-kata yang menusuk. Bu Guru janda genit jadi istilah yang tiba-tiba banyak muncul, terutama dari mulut-mulut istri yang sering ngumpul di pos ronda atau penjual sayur keliling. Padahal laki-laki yang dimaksud nggak lain adalah keponakan Bu Lestari sendiri, si Galih, mahasiswa tingkat akhir yang lagi tugas akhir dan bantu-bantu di perpustakaan sekolah. Tapi gosip tetaplah gosip. Orang lebih senang mendengar cerita buruk yang sensasional daripada kebenaran yang biasa-biasa saja. Bu Lestari mulai merasakan perubahan sikap warga. Biasanya kalau pagi berangkat sekolah, ada beberapa ibu yang menyapa ramah. Tapi sekarang mereka hanya melilik sekilas lalu pura-pura sibuk menunduk. Anak-anak pun jadi aneh. Yang biasanya suka datang ke rumah, sekarang mulai menghindar. Nia, murid paling cerewet dan dekat dengan Bu Lestari, mendadak jadi pendiam dan gak pernah lagi mampir. Suatu hari, Bu Lestari memberanikan diri nanya langsung ke salah satu wali murid saat ketemu di pasar. Bu Yuni, anaknya kenapa ya gak pernah ke rumah lagi? Biasanya kan suka bawa PR. Bu Yuni kelihatan canggung. Bu, soalnya saya takut anak saya nanti salah jalan. Soalnya, ya, tahu sendiri desas-desus sekarang gimana? Bu Lestari hanya bisa mengangguk pelan. Bukan karena paham, tapi karena kaget sampai nggak tahu harus jawab apa. Ia merasa seperti ditampar, tapi tak tahu siapa yang menampar duluan. Beberapa hari kemudian, di ruang guru sekolah, kepala sekolah mendatanginya dengan wajah kikuk. Bu Lestari, saya cuma mau nyampaikan, ada beberapa wali murid yang keberatan anaknya diajar ibu sekarang. Katanya citra sekolah bisa jelek kalau nggak segera ditindak. Ditindak maksudnya? Tanya Bu Lestari pelan mencoba menahan emosi. Ya, ibu ngerti sendirilah, bukan saya nuduh, tapi mohon ibu lebih hati-hati aja. Ucapan itu makin bikin dada Bu Lestari sesak. Ia merasa seperti diseret ke lubang yang ia sendiri nggak tahu siapa yang menggali. Semua yang dulu mempercayainya, sekarang mulai menarik diri satu persatu. Beberapa tetangga juga mulai berubah sikap. Dulu yang sering pinjam gula atau nitip anak kalau lagi ada urusan ke pasar, sekarang mendadak nggak enak badan tiap kali lewat depan rumah Bu Lestari. Bahkan sapaan, "Assalamualaikum" dari Bu Lestari pun kadang tidak dijawab. Yang paling menyakitkan adalah waktu Nia, murid kesayangannya, tiba-tiba mengembalikan buku pelajaran yang dipinjam tanpa sepatah kata pun. Ia hanya meletakkannya di pagar lalu langsung lari pulang. Bu Lestari hanya berdiri di teras menatap kosong ke halaman. Malamnya Bu Lestari coba menenangkan diri. Ia menulis semua kejadian di buku catatan harian. Bukan buat dibagikan, tapi sebagai cara menumpahkan beban.
Tangannya gemetar waktu menulis, "Hari ini aku mulai merasa asing di tempat yang selama ini kusebut rumah." Ia sempat berpikir untuk mendatangi PRT langsung, menanyakan semuanya. Tapi logikanya menahan. Ia tahu betul fitnah seperti ini nggak bisa dilawan dengan amarah atau debat. Justru bisa memperparah keadaan. Tapi malam itu juga, Pak RT kembali mengkompori warga. Dalam sebuah pertemuan warga kecil-kecilan di rumah salah satu pengurus RT, ia pura-pura prihatin. "Loh, saya bukan mau menjelekkan ya. Saya cuma peduli sama moral warga desa ini. Kalau ada sosok yang mestinya jadi panutan, malah, ya ibu-ibu tahu sendirilah, saya juga nggak enak ngomongnya," ucap Pak Suroyo sambil geleng-geleng penuh drama. Ibu-ibu yang hadir langsung ramai. Ada yang menyebut nama Bu Lestari tanpa sungkan, ada yang mencibir, ada juga yang awalnya ragu, tapi akhirnya ikut-ikutan. Keesokan harinya, suasana makin tegang. Di kelas beberapa murid mulai bertingkah. Ada yang berani bertanya dengan nada menggoda. Ada yang diam-diam menuliskan kata "janda genit" di meja guru. Bu Lestari tetap sabar. Ia hapus tulisan itu sendiri. Ia tetap mengajar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi wajahnya semakin pucat dan sorot matanya kehilangan semangat. Saat bel pulang berbunyi, Bu Lestari duduk sendiri di ruang guru. Lama. Ia tahu fitnah ini bukan cuma gosip singkat. Ini seperti racun yang sudah menyebar ke seluruh tubuh desa. Dan ia tak punya penawar. Yang ia punya hanyalah keyakinan bahwa kebenaran akan menang pada waktunya. Tapi entah kapan, yang pasti hari-hari indahnya di Karangjati sudah berubah jadi awan gelap yang makin pekat. Dan ia mulai sadar kalau semua ini bukan cuma gosip, tapi memang ada yang sengaja menanam fitnah itu dengan tujuan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Hari itu, Balai Desa Karangjati lebih ramai dari biasanya. Kursi-kursi plastik disusun melingkar, dan warga mulai berdatangan sejak lepas maghrib. Katanya sih cuma rapat rutin bulanan, tapi hampir semua orang tahu ini bukan rapat biasa. Dari bisik-bisik yang beredar, malam ini akan dibahas soal Bu Lestari. Pak Suroyo dengan gayanya yang meyakinkan membuka rapat dengan wajah sok prihatin. "Saya di sini bukan mau memperkeruh suasana. Saya hanya menyampaikan keresahan warga. Beberapa minggu terakhir, saya terima banyak laporan dari ibu-ibu yang khawatir anak-anaknya terpengaruh hal yang tidak pantas." Beberapa orang langsung mengangguk. Ada yang pura-pura prihatin. Ada juga yang memang sudah sejak awal percaya gosip yang beredar. "Kita semua tahu siapa yang dimaksud, Pak RT," celetuk salah satu warga. "Kalau Bu Lestari memang merasa tidak salah, kenapa tidak pernah memberi klarifikasi ke warga secara terbuka?" tambah yang lain. Padahal, Bu Lestari sudah beberapa kali mencoba menjelaskan. Tapi siapa yang mau dengar penjelasan orang yang sudah dicap buruk lebih dulu? Sekuat apapun ia menjelaskan, telinga orang-orang yang sudah termakan gosip tak akan benar-benar mau mendengarkan. Malam itu, suasana makin panas. Pak Suroyo memutar balik semua fakta. Ia menceritakan kejadian-kejadian yang seolah memperkuat tuduhannya, padahal semuanya hanya dugaan dan pengamatan yang dibesar-besarkan. Ia mengatakan bahwa sebagai ketua RT, ia merasa perlu mengambil sikap demi menjaga moralitas dan nama baik kampung. Apalagi beliau seorang guru, panutan anak-anak kita. Kalau kelakuannya sudah menimbulkan pertanyaan dari warga, ya mohon maaf, sebaiknya beliau mundur dulu dari lingkungan ini, biar suasana jadi tenang. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Beberapa lainnya sebenarnya masih ragu. Tapi karena suasana rapat condong satu arah, mereka memilih diam, takut berbeda pendapat, dan malah jadi bahan omongan berikutnya. Besok paginya, Bu Lestari dipanggil oleh kepala sekolah. Suasananya dingin, formal, tak ada senyuman seperti biasanya. "Saya juga berat, Bu, tapi sudah banyak desakan dari komite. Katanya, kalau Ibu masih mengajar, mereka akan tarik anaknya dari sekolah."
Bu Lestari diam. Ia tahu ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal tekanan. Soal siapa yang lebih banyak dukungannya. Dan jelas, kali ini dia sendirian. Mulai minggu depan, saya harap ibu bisa istirahat dulu dari aktivitas mengajar. Kami sebut ini cuti tanpa batas waktu. Bu Lestari hanya mengangguk pelan. Ia tidak menangis, tidak juga membantah. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Hatinya sudah remuk, tapi wajahnya tetap tenang. Sore harinya beberapa warga mulai datang ke rumah Bu Lestari. Tapi bukan untuk menyampaikan simpati. Mereka datang dengan gaya sopan, tapi kalimatnya seperti menampar. Kami paham, ibu pasti berat. Tapi demi kebaikan bersama, mungkin ibu bisa sementara tinggal di tempat lain dulu, biar suasana desa nggak makin keruh, kata salah satu tokoh RW. Iya bu, ini bukan maksud mengusir ya, tapi kami khawatir anak-anak jadi bingung dengan keadaan sekarang. Bu Lestari kembali hanya diam. Beberapa detik kemudian ia berdiri dan berkata pelan, "Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan, saya akan pergi." Malam itu, Bu Lestari mengemas barang-barangnya. Tak banyak, hanya beberapa lemari pakaian, buku-buku, dan sedikit perabotan yang selama ini menemani ia hidup sendiri. Beberapa buku pelajaran dan catatan murid tetap ia bawa. Mungkin satu hari nanti ia masih bisa mengajar lagi, entah di mana. Tak ada satupun warga yang membantunya pindah. Tak ada satupun yang menawarkan tumpangan. Bahkan anak-anak yang dulu memanggilnya Bu Guru hanya menatap dari balik tirai rumah tanpa kata. Pagi-pagi buta, Bu Lestari meninggalkan desa Karangjati. Dengan satu koper dan satu tas ransel, ia berjalan pelan di jalan setapak, menyusuri gang keluar dari kampung yang pernah ia sebut rumah. Ia tak menoleh ke belakang. Tak ada yang ditunggu. Tak ada yang mau menghentikannya. Di hati kecilnya ada dua perasaan yang saling bertabrakan. Kecewa dan marah. Kecewa karena orang-orang yang dulu memujanya dengan cepat berubah menjadi penghukum tanpa proses. Dan marah karena semua ini berawal dari satu orang yang sengaja menanam benih busuk, Pak Suroyo. Ia tidak berteriak, tidak mengamuk, tapi di dalam dirinya dendam mulai tumbuh. Dendam yang tenang tapi dalam. Ia tahu suatu hari nanti kebenaran akan muncul, dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan tinggal diam. Sementara itu, desa Karangjati kembali tenang. Warga merasa berhasil menyingkirkan masalah. Tapi mereka tidak tahu, masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Bu Lestari mungkin pergi, tapi kebenaran tidak pernah bisa dibungkam selama-lamanya. Sudah lebih dari 3 tahun sejak Bu Lestari meninggalkan desa Karangjati. Sekarang ia tinggal di desa sebelah, desa kecil yang bernama Ngelaju. Nama lamanya sudah ia kubur. Orang-orang di tempat baru mengenalnya sebagai Mbak Tari. Bukan lagi Bu Guru Lestari yang dulu, tapi seorang perempuan yang menjalankan rumah belajar sederhana di belakang masjid desa. Bangunannya dari kayu bekas, beralaskan semen kasar dan berdinding triplek. Tapi tiap sore, puluhan anak-anak miskin datang ke sana. Mereka belajar membaca, berhitung, bahkan sekedar menggambar atau membaca buku cerita. Mbak Tari tidak digaji siapa-siapa. Tapi ia tak pernah berhenti datang, memberi pelajaran, mendengarkan keluh kesah anak-anak, dan memberi semangat agar mereka jangan putus asa. Para orang tua di Ngelajo sangat menghormatinya. Mereka tahu, sejak kedatangan Mbak Tari, anak-anak jadi lebih cerdas, sopan, dan percaya diri. Tak sedikit yang tadinya mau putus sekolah, sekarang bisa lulus SD dan lanjut ke SMP. Semua karena Mbak Tari yang sabar dan rajin. Namun di balik senyumnya, Mbak Tari menyimpan sesuatu. Luka lama yang belum sembuh dan rencana yang ia bangun perlahan. Setiap minggu ia menyempatkan diri naik sepeda ke perbatasan desa Karangjati, lalu berhenti di bukit kecil yang menghadap langsung ke jalan utama desa. Dari kejauhan, ia mengamati desa yang pernah menjadi rumahnya. Desa yang dulu ramai dan penuh kegiatan, kini terlihat sepi dan muram. Beberapa rumah dibiarkan kosong,
Toko kecil tutup lebih awal. Sekolah dasar desa itu bahkan sempat nyaris tutup karena murid makin sedikit dan kualitas belajar turun drastis. Kabar tentang Karangjati memang tak sulit didapat. Seorang pedagang keliling sering mampir ke rumah singgahnya, dan dari sanalah Mbak Tari tahu betapa banyak yang berubah. "Sekarang guru-gurunya nggak betah, Mbak," ujar si pedagang sambil menyeruput teh. "Anak-anak susah diatur, murid baru sedikit, banyak yang pindah ke desa lain." Mbak Tari hanya senyum kecil. Ia tak banyak komentar, hanya mengangguk pelan dan kembali mengisi papan tulis dengan soal matematika. Pak RT Suroyo masih menjabat, tapi katanya makin tak dihormati warga. Beberapa keputusannya sering ditentang. Ia mencoba memimpin kegiatan desa seperti dulu, tapi warga mulai tidak antusias. Bahkan arisan RT yang dulu selalu ramai, sekarang jarang dihadiri. Sementara itu, Bu Guru pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan Bu Lestari hanya bertahan 2 tahun. Banyak keluhan masuk, mulai dari cara mengajar yang membosankan sampai sikapnya yang kasar ke murid. Orang tua murid mulai sadar betapa mereka dulu terlalu cepat menilai. Namun semua itu sudah terlambat. Nama Bu Guru Lestari sudah kadung dihapus dari papan guru dan buku sejarah desa. Tak ada permintaan maaf, tak ada pengakuan kesalahan. Yang tersisa hanya penyesalan yang terlambat dan desa yang makin terpuruk. Di Desa Nglajo, kehidupan Mbak Tari berjalan tenang. Setiap hari ia bangun pagi, menyapu ruang belajar, memanaskan air lalu duduk sebentar membaca buku. Anak-anak mulai berdatangan sekitar jam 4 sore. Mereka duduk bersila di tikar usang, menyalin kata-kata dari papan tulis, atau menyimak cerita rakyat dari mulut sang guru. Beberapa kali ada tamu dari luar desa datang berkunjung. Mereka penasaran dengan tempat belajar itu. Salah satunya seorang relawan dari kota yang akhirnya rutin menyumbang buku dan alat tulis. Bahkan, pernah ada wartawan lokal datang dan menulis tentang rumah belajar itu di koran mingguan. Tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa sebenarnya Mbak Tari. Ia tidak pernah bercerita soal masa lalunya, tidak pernah menyebut Karangjati, tidak pernah mengungkit soal fitnah atau pengusiran. Ia biarkan waktu yang bicara. Sampai suatu sore, seorang anak perempuan dari Karangjati ikut hadir di rumah singgah. Namanya Rina, murid kelas 5 yang ikut tantenya pindah ke Nglajo. Awalnya Mbak Tari tidak mengenalinya, tapi waktu gadis kecil itu menyebut namanya lengkap, kenangan lama langsung kembali. Rina dulunya adalah salah satu murid di Karangjati. Dulu ia selalu duduk di bangku depan, suka menggambar bunga dan punya suara nyaring saat membaca nyaring di kelas. Tapi sekarang ia pendiam dan sering tampak gelisah. Beberapa minggu setelahnya, Rina mulai terbuka. Di salah satu sesi belajar, ia menceritakan bagaimana suasana sekolah di Karangjati sekarang. "Sekarang gak enak, Bu." Mbak, ucap Rina pelan. "Bu guru galak, banyak teman-teman pindah sekolah. Kata Mama sekarang nyesel, kenapa dulu pada percaya gosip soal bu guru yang dulu." Mbak Tari terdiam sejenak, tapi tidak menunjukkan reaksi apa-apa. "Dulu namanya Bu Lestari ya?" tanya Rina polos. "Iya," jawab Mbak Tari tenang. "Bu guru itu orang baik." Rina mengangguk. "Mama juga bilang gitu, tapi katanya waktu itu pada takut ngomong beda sendiri, takut dikucilkan." Percakapan itu membuat hati Mbak Tari makin yakin bahwa luka masa lalu tidak sia-sia, bahwa rasa sakit yang dulu ia pendam perlahan mulai membuahkan hasil. Desa itu kini memanen apa yang mereka tanam. Malam harinya, Mbak Tari duduk di beranda rumah belajarnya. Ia menatap bulan yang menggantung di langit. Tangannya memegang secangkir teh hangat dan matanya tak lepas dari arah Karangjati. Ia tahu waktunya hampir tiba, bukan untuk membalas secara kasar, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tak hancur, bahwa fitnah tak bisa mematikan cahaya orang yang tulus. Ia sudah kembali, bukan sebagai Bu Lestari, tapi sebagai seseorang yang lebih kuat, dan langkah berikutnya akan membuka mata banyak orang. Program pendidikan keliling itu awalnya hanya ide kecil dari Mbak Tari. Ia tahu banyak desa di sekitarnya yang kekurangan guru atau fasilitas belajar. Ia lalu menghubungi beberapa relawan dari kota, menawarkan kerjasama. Mereka setuju, dan akhirnya program kecil itu berjalan. Seminggu 2 kali, para relawan keliling dari desa ke desa
membawa buku, papan tulis portable, dan semangat untuk mengajar. Salah satu desa yang masuk daftar adalah Karangjati. Mbak Tari sempat diam lama saat mendengar nama itu disebut oleh koordinator lapangan. Tapi ia tidak menolak. Ia malah bilang, "Saya ikut ke sana, biar saya yang turun langsung." Hari itu, ia masuk ke Karangjati bukan sebagai Bu Guru yang dulu, tapi sebagai bagian dari tim relawan luar desa. Ia mengenakan masker medis, topi lebar, dan baju sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya digelung rapi, penampilannya berbeda dari dulu. Warga yang melihat mengira dia hanya salah satu dari banyak relawan yang datang dan pergi. Kegiatan belajar dilakukan di balai desa, karena sekolah tidak mengizinkan kegiatan nonformal di dalam ruang kelas. Entah karena gengsi, atau memang takut ada pengaruh dari luar. Tapi balai desa pun cukup. Anak-anak yang ikut belajar semakin hari semakin bertambah. Hari pertama hanya 7 anak yang datang. Hari kedua, belasan. Minggu ketiga, sudah penuh. Anak-anak membawa buku catatan, duduk lesehan di atas tikar, dan belajar dengan riang. Mereka tertawa, berebut angkat tangan saat Mbak Tari memberi soal, dan menatap kagum saat ia bercerita tentang tokoh-tokoh inspiratif. "Bu, Mbak, ngajarnya mirip banget kayak Bu Lestari dulu," ucap salah satu anak polos, membuat teman-temannya mengangguk-angguk. "Bu Lestari siapa?" tanya Mbak Tari sambil pura-pura tidak tahu. "Itu loh, guru zaman dulu. Dulu enak banget belajarnya, tapi kata orang-orang dia pindah." Mbak Tari hanya tersenyum, lalu melanjutkan pelajaran. Sementara itu, beberapa warga mulai membicarakan relawan baru itu. "Itu loh, yang ngajarnya di balai desa. Kayak Bu Lestari ya?" gumam salah satu ibu-ibu saat belanja di warung. "Aku juga mikir gitu. Gayanya, suaranya, bahkan caranya manggil anak-anak, persis," jawab yang lain. Desas-desus itu sampai ke telinga Pak RT Suroyo. Awalnya ia anggap sepele, tapi makin lama makin sering dibahas warga. Apalagi sejak anaknya sendiri, Rangga, pulang ke rumah sambil cerita penuh semangat. "Pak, tadi aku belajar sama relawan baru, namanya Mbak Tari. Asik banget ngajarnya, kayak Bu Lestari dulu." Pak Suroyo langsung diam. Ia merasa seperti ditampar kalimat anaknya sendiri. Ia belum pernah melihat Rangga seantusias itu sejak sekolahnya kacau. Sore itu juga, ia langsung mendatangi balai desa, pura-pura meninjau kegiatan relawan. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di depan papan tulis lipat. Suaranya lantang tapi lembut, sesekali tertawa bersama anak-anak. Ia berdiri kaku. Dadanya sesak. Ia kenal benar gaya bicara itu, tatapan itu, gestur itu. "Itu dia," gumamnya dalam hati. "Bu Lestari." Tapi ia tidak bisa langsung menuduh. Tak ada bukti kuat. Lagi pula, ia sendiri yang dulu memimpin pengusiran. Kalau sekarang terang-terangan menyebut nama Lestari, ia akan terlihat panik. Hari-hari berikutnya, Pak RT Suroyo mencoba mengorek informasi dari bawahannya. Tapi para relawan memang sangat tertutup soal identitas mereka. Semuanya menggunakan nama panggilan dan tidak mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Sementara itu, program belajar makin sukses. Warga mulai mendukung, bahkan membantu menyediakan air minum dan cemilan tiap kegiatan. Anak-anak makin semangat datang. Bahkan ada beberapa orang tua yang diam-diam bilang, mereka menyesal dulu pernah percaya gosip tentang Bu Lestari. Mbak Tari tidak pernah bicara soal masa lalu. Tapi setiap kali ia berdiri di depan anak-anak, ada semacam kepuasan kecil yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak sedang mencari pujian. Ia tidak butuh ucapan maaf. Tapi dengan caranya sendiri, ia menunjukkan bahwa fitnah tidak bisa menghentikan orang yang tulus. Rangga, anak Pak RT, makin dekat dengan Mbak Tari. Setiap habis belajar, ia suka membantu membereskan alat peraga atau mengangkat papan tulis ke motor. Ia juga sering bertanya lebih dalam soal pelajaran, bahkan kadang curhat soal sekolahnya yang membosankan.
"Kenapa ya Mbak? Guru di sekolah aku galak-galak. Nggak ada yang kayak Mbak," katanya suatu sore. Mbak Tari hanya tersenyum, lalu berkata, "Mungkin mereka capek. Tapi kalau kamu sabar dan tetap semangat, nanti kamu bisa jadi lebih hebat dari mereka." Pak Suroyo makin gelisah. Ia mulai merasa posisinya terancam. Beberapa warga bahkan mulai membandingkan dirinya dengan para relawan. "Lihat tuh, yang bukan warga aja peduli pendidikan. Kita malah dulu ngecewain guru sendiri," kata salah satu warga di warung kopi. Suatu malam, Pak RT memanggil rapat terbatas. Isinya para ketua RT, RW, dan beberapa tokoh desa. "Kita harus cek latar belakang para relawan itu," katanya dingin. "Jangan sampai ada orang dengan masa lalu buruk menyusup dan merusak nama baik desa." Beberapa orang hanya mengangguk, tapi tidak ada yang terlalu antusias. Mereka sudah melihat sendiri manfaat dari kegiatan belajar itu. Mereka tidak mau kehilangan satu-satunya hal positif yang tersisa dari Karangjati. Pak Suroyo sadar, posisinya makin terpojok. Ia mulai berpikir keras, bagaimana caranya menghentikan Mbak Kari tanpa membuka aib masa lalu. Tapi yang tidak ia tahu, rencana besar Bu Lestari belum selesai. Ia baru saja membalikan keadaan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengabdian. Dan dendamnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka mata. Perlahan-lahan, warga yang dulu mengusirnya mulai melihat siapa sebenarnya yang mereka hancurkan. Dan siapa yang diam-diam menyelamatkan generasi mereka. Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan sederhana di Karangjati tahun itu. Balai desa dipasangi bendera kecil dan panggung kecil didirikan di halaman. Anak-anak dari kegiatan belajar relawan diminta tampil membaca puisi, bernyanyi, bahkan ada yang pentas drama kecil. Warga ramai berdatangan, sebagian besar karena ingin menyaksikan anak atau cucunya tampil. Mbak Tari, seperti biasa, berdiri di sisi panggung, membantu anak-anak bersiap. Tapi kali ini, ia tampak sedikit berbeda. Ia memakai blus putih rapi, celana panjang kain, dan jilbab warna biru tua. Senyumnya tetap ramah, tapi ada sorot tajam di matanya. Hari itu bukan sekedar perayaan bagi dirinya, hari itu adalah waktunya bicara. Ketua panitia naik ke panggung dan memberikan sambutan singkat, lalu memanggil nama Mbak Tari untuk memberikan pesan pendidikan dari perwakilan relawan. Semua tepuk tangan, anak-anak bersorak. Mbak Tari naik perlahan, mengambil mikrofon, lalu berdiri menghadap warga. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya mantap. "Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai relawan pendidikan, tapi juga sebagai seseorang yang dulu pernah ada di desa ini. Saya Bu Lestari." Hening. Detik itu suasana seketika beku. Beberapa warga saling menatap, tak percaya. Ada yang langsung menunduk, ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Anak-anak hanya bingung, belum memahami apa yang sedang terjadi. "Saya memang sengaja kembali dengan nama baru, bukan untuk menipu, tapi untuk bisa tetap mengabdi, meskipun dulu saya diusir karena sesuatu yang tidak pernah saya lakukan." Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan beberapa kertas dan foto. "Dulu saya difitnah selingkuh. Katanya saya sering didatangi laki-laki malam-malam. Pria itu adalah ini." Ia angkat sebuah foto. "Namanya Reza. Dia keponakan saya, anak adik sepupu dari pihak ibu. Waktu itu dia sedang ikut bimbingan belajar karena mau tes masuk akademi kepolisian. Dia tinggal beberapa hari di rumah saya, tapi saya dimanfaatkan dalam gosip." Suara warga mulai berbisik-bisik. Beberapa mengangguk pelan. Beberapa yang dulu aktif menyebarkan gosip mulai kelihatan gelisah. Dan gosip itu tidak muncul tiba-tiba. Saya tahu persis siapa yang menyebarkannya. Ia menoleh langsung ke arah Pak RT Suroyo yang duduk di bangku paling depan. Pandangan mereka bertemu.
Suroyo terlihat pucat, tubuhnya sedikit mundur. Saya tahu dia menyimpan sakit hati karena pernah saya tolak secara halus. Tapi saya tidak pernah menyangka akan dibalas dengan penghancuran nama baik saya. Pak RT langsung berdiri. Ini fitnah, jangan percaya, dia hanya mau balas dendam. Bukan saya yang membawa dendam, Pak. Justru Bapak yang memelihara dendam sejak lama. Dan saya punya bukti, katanya sambil memberikan berkas kepada panitia yang langsung menayangkan salinan digital lewat proyektor kecil. Rekaman suara, tangkapan layar chat lama, dan foto-foto lama yang mendukung penjelasannya. Seorang pria parubaya berdiri dari deretan bangku tengah. Saya saksi hidupnya. Saya dulu kepala sekolah tempat Bu Lestari mengajar. Saya tahu persis kasus itu tidak pernah terbukti. Tapi karena tekanan masyarakat, dia akhirnya mundur, dan saya menyesal waktu itu tidak membela dia habis-habisan. Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Beberapa ibu-ibu mendekat ke arah panggung. Salah satunya menangis sambil berkata, "Ibu dulu ikut menjauhkan anak saya dari ibu. Saya minta maaf." Mbak Tari, Bu Lestari, mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa soal permintaan maaf. Ia hanya melanjutkan, "Saya tidak datang untuk mengungkit kesalahan kalian. Saya hanya ingin satu hal, keadilan yang seharusnya saya terima dulu." Warga mulai bersuara, beberapa mengangguk kuat. Bahkan yang dulu percaya pada gosip pun sekarang merasa tertampar. Suara dari belakang panggung terdengar, "Copot Pak RT. Iya, ganti aja. Udah banyak kelihatan kelakuannya. Udah lama kami curiga, tapi nggak ada yang berani buka suara." Desakan itu makin ramai. Akhirnya kepala dusun naik ke panggung, mengambil mikrofon. Setelah mendengar langsung penjelasan Bu Lestari dan melihat bukti yang disampaikan, kami dari pihak desa memutuskan jabatan Pak RT Suroyo diberhentikan sementara sampai ada musyawarah lanjutan. Suara sorak dan tepuk tangan membahana. Pak RT hanya bisa berdiri mematung, lalu perlahan mundur dari kerumunan. Ia pergi tanpa kata-kata, wajahnya merah padam. Sementara itu, Bu Lestari tetap berdiri tenang. Ia menunduk sedikit memberi hormat, lalu turun dari panggung. Anak-anak langsung berlarian memeluknya. Bahkan Rangga, anak Pak RT, ikut memeluk dengan mata berkaca-kaca. "Ibu nggak bohong, ibu guru beneran ya?" tanya salah satu anak kecil. "Iya, ibu nggak pernah bohong, cuma ibu dulu pernah disalahpahami." Hari itu menjadi titik balik besar untuk Karangjati. Warga mulai sadar bahwa mereka pernah begitu mudah terhasut. Mereka mulai belajar lagi untuk menilai orang bukan dari omongan, tapi dari perbuatan. Dan Bu Lestari akhirnya mendapatkan kembali bukan cuma nama baiknya, tapi juga rasa hormat yang pernah dirampas darinya dengan cara yang tidak kasar, tidak jahat, tapi lewat ketulusan yang tidak pernah mati. Di ujung desa Karangjati, di tengah ladang yang dulu hanya ditumbuhi rumput liar dan ilalang, kini berdiri sebuah bangunan mungil berdinding bata merah. Pelang kayu sederhana bertuliskan Sekolah Lestari, tergantung di atas gerbang masuk. Tak megah, tapi teduh. Di depannya ada ayunan dari ban bekas, taman kecil hasil gotong royong warga, dan rak-rak buku kayu buatan sendiri. Anak-anak berlarian dengan tawa. Sebagian duduk lesehan belajar sambil menggambar daun dan serangga yang mereka temukan di sekitar ladang. Sekolah itu berdiri bukan atas nama bantuan pemerintah atau proyek besar, tapi karena rasa hormat dan cinta yang tumbuh kembali dari luka lama yang disembuhkan perlahan. Dikelola oleh sekelompok relawan muda. Sebagian dari mereka adalah mantan murid Bu Lestari, yang kini sudah dewasa dan jadi guru. Mereka tumbuh dengan kenangan akan pelajaran yang tidak hanya di papan tulis, tapi juga dari keteladanan. Bu Lestari sendiri tidak menetap di Karangjati lagi. Ia tinggal berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, mengajar di tempat-tempat yang kekurangan guru. Ia juga mulai menulis. Buku-bukunya tentang pendidikan karakter, metode pembelajaran berbasis lingkungan, dan cerita inspiratif dari pelosok Indonesia mulai dikenal luas di kalangan guru muda. Namun, tak satu pun dari buku itu membahas soal dendam atau menyebut nama Karangjati. Ia tidak menulis untuk membalas,
tapi untuk meneruskan apa yang ia cintai sejak awal. Mendidik. Setiap hari pendidikan nasional, sebuah paket kecil selalu dikirim ke alamat rumah singgahnya. Isinya beragam. Gambar-gambar dari anak-anak, surat-surat tulisan tangan yang kadang masih penuh coretan, bahkan ada hasil kerajinan tangan dari bambu atau sabut kelapa. Semua itu dikirim dari Karangjati. Di setiap surat, selalu ada kalimat serupa. Bu, kami selalu ingat. Terima kasih karena tidak pernah membenci kami. Bu Lestari menyimpan semua surat itu dalam kotak kayu kecil di pojok kamarnya. Kadang saat malam sedang sepi, ia membacanya ulang satu persatu. Sesekali matanya basah, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa lega. Dendam memang pernah ada, tapi Bu Lestari tak pernah menjadikannya peluru, ia menjadikannya pelajaran. Ia tahu, membalas dengan kemarahan hanya akan menambah luka, tapi membalas dengan kebaikan, itu bisa menumbuhkan sesuatu yang lebih lama bertahan. Kesadaran. Di ladang tempat sekolah kecil itu berdiri, tempat yang dulu pernah menjadi saksi fitnah dan pengusiran, kini anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap pagi. Di papan nama sekolah, ada kalimat kecil yang ditambahkan oleh para murid, terinspirasi dari bu guru yang tak pernah lelah percaya pada kebaikan. Dan nama itu, meski tak lagi disebut setiap hari, akan selalu hidup di hati mereka. Bu Lestari.